Kalau dikasih kredit, dijaga kepercayaannya, teman-teman. Lebih baik kita makan nasi sama garam daripada kreditnya bermasalah ya, teman-teman. Kita jangan berpikiran, oh ini duitnya bang, udah, nggak usah dibalikin. Halo teman-teman, channel Pipo. Wah, ini saya lagi seneng nih. Saya barusan dapat kredit dari 4 bank sekaligus ya. Dan totalnya 8,5 miliar, teman-teman. Oh, nggak cuma sehari doang prosesnya. Saya sudah mulai dari 3 bulan lalu. Dan saya catetin satu-satu terus proses. Akhirnya goal semuanya. Dari 4 ini, teman-teman, ada satu 500 juta, ini berupa invoice financing, teman-teman. Video saya sudah pernah bahas nih, video invoice financing. Jadi kredit dengan jaminan invoice. Ada videonya di sini ya. Nah, yang kedua, ini saya dapat dari satu bank asing ya, 2 miliar. 2 miliar ini saya dapat sebenarnya take over dari bank lain. Di bank lain saya sisa 500, terus pindah ke bank ini dikasih 2 miliar. Kenapa pindah? Karena di sini bunganya mahal, 11,5. Di sini 7,5. Jadi saya pindahin, teman-teman. Nah, terus yang ini juga take over. Yang ini di banknya sebenarnya sana 9, sini juga 9. Cuman saya pindahin karena kebetulan di bank ini saya itu masih ada catatan ex-COVID. Nah, jadi saya mau hapus supaya berikutnya ke depan nggak muncul lagi catatan ex-COVID seperti ini, karena bikin analis pada beberapa bank alergi sama saya. Jadi saya bersihin ya, di sini saya pindahin. Saya udah nanya ke bank itu, saya mau ex-COVID-nya dihapus dong. Dia bilang, nggak bisa Pak, harus dilunasin baru bisa hapus. Ya, padahal maksud saya kan yang ex-COVID itu kan cuma 200 juta. Ya itu aja yang saya bayar, kamu hapus. Nggak bisa Pak, harus dilunasin semua. Harus saya lunasin sekalian, saya pindahin ke bank lain. Dapat 2 miliar. Yang ini yang terakhir saya pindahin juga. Sebenarnya di sini masih sisa 500, dapat kredit dari bank lain 4 miliar ya, take over top up ini namanya. Nah, hari ini saya akan cerita pengalaman saya, teman-teman, dalam menyelesaikan 4 kredit ini. Mudah-mudahan ini bantu teman-teman yang lagi cari kredit ya. Cuman saya ingetin satu, kalau dikasih kredit, dijaga kepercayaannya, teman-teman. Lebih baik kita makan nasi sama garam daripada kreditnya bermasalah ya, teman-teman. Kita all out, kita jaga nama baik kita. Karena itu yang bisa membuat kita jadi besar. Jangan berpikiran, oh ini duitnya bang, udah, nggak usah dibalikin. Jangan, teman-teman, itu mempertaruhkan nama baik kita. Nama baik kita itu kan nilainya triliunan, teman-teman. Tidak bisa dinilai dengan uang, priceless. Jadi, teman-teman, dari ini sebenarnya prosesnya sudah 3 bulan yang lalu. Dari sejak bulan puasa kali ya, saya itu mulai ngatur kredit-kredit mana yang mau saya take over, saya pindah-pindahin. Terutama yang saya incer itu yang kredit-kredit saya dari sekitar 50-an. Saya punya kredit 50-an loh. Sudah pernah sampai 100 lebih, tapi sudah sebagian lunas, sekarang tinggal 50-an. Nah, yang saya incar pertama pasti bunga. Yang bunganya tinggi, sikat pasti. Saya pindahin ke bank lain. Ya, begitu yang 11,5. Nah, ini harus dipindahin ke bank lain ya kan. Kemudian yang saya incer lagi itu yang menurut saya kurang asik lah. Ada taggingnya COVID. Ini kan kotor-kotorin, teman-teman. Ini juga saya incer-incer nih pasti. Saya bersihin. Salah satu caranya ya itu, teman-teman. Nanti kita ngajuinnya pelunasan. Jadi ngomongnya nggak take over. Karena kalau take over ex-COVID, kadang bank yang mau men-take over juga takut. Waduh, ini ada apa ya mau bermasalah. Nah, itu lebih gampang kita bisa pelunasan. Jadi kesininya bukan take over, tapi refinancing. Kita bisa ngomong ke marketingnya, ya kamu keluarin approval dulu, nanti aku ngajuinnya refinancing, tenang aja. Tapi tentu teman-teman butuh modal ya untuk pelunasan di sini. Walaupun modal, itu bisa dibahas di video yang lain, ya kan? Bisa cara-cara banyak lah. Bisa dari modal sendiri, bisa dari modal orang lain, atau modal bank. Banyak cara ya, kita nggak bahas hari ini. Jadi yang saya incer yang kondisinya seperti itu. Terus yang saya incer juga yang sudah hampir lunas. Kenapa saya butuh ini? Karena saya kadang-kadang seneng kalau di rekening saya itu masih ada standby loan. Jadi pinjaman yang standby.
tidak dipakai, tapi standby. Jadi begitu ada properti yang murah, menarik, income lebih besar dari angsuran, bisa langsung gertak penjualnya. Besok dibayar. Kesannya gagah ya. Dipikirnya duitnya banyak. Padahal itu sebenarnya duit kredit, teman-teman. Cuman udah standby. Jadi saya seneng punya standby loan seperti itu. Jadi lebih aman. Dan ini juga salah satu strategi saya, teman-teman. Karena kemarin itu sebelum COVID, saya tuh overconfident, teman-teman. Sehingga kredit-kredit saya ada beberapa yang jangkanya kependekan menurut saya. Jangkanya kependekan, akibatnya angsurannya jadi terlalu besar. Nah, yang kayak gitu juga saya sikat-sikatin. Diganti ke pinjaman rekening koran atau separuh-separuh ya. Tetap ada angsuran, tapi ada rekening korannya. Jadi rekening korannya bisa ngimbangin ini. Jadi seolah-olah kreditnya semakin panjang. Lengkapnya gimana? Wah, itu ngopi-ngopi dah, saya kesulitan jelasin. Tapi saya punya hitungan matematika sendiri. Nah, teman-teman, saya ngajuin kurang lebih mungkin ada 20-an bank sebenarnya. Jadi walaupun saya cair 4, teman-teman. Jangan dipikir saya cuma ngajuin 4 bank loh, teman-teman. Saya ngajuin itu mungkin ada sekitar 20 lebih ya. Saya hitung-hitung dulu 20 lebih. Sebagian ditolak, katakanlah mungkin ya sekitar 10-an bank saya ditolak. Ada yang tolak di depan, ada yang tolak di tengah, ada yang tolak di belakang, ditolaknya juga macam-macam. Ada yang ditolak di depan itu ya karena dia misal ya, ada yang alasannya itu kan di pinggir rel kereta Pak, propertinya Pak Pipo. Jadi di tempat kita itu nggak mau di pinggir rel kereta. takutnya kena pelebaran kereta gitu loh, atau nggak tahu ya kenapa ya, atau jangan-jangan dia takut geter-geter terus ambruk gitu ya, amit-amit ya. Saya juga masih heran tuh, ada satu bank yang nolak saya karena propertinya di sebelah rel kereta. Ada yang seperti itu. Ada juga yang nolak karena marketingnya mau pindah. Pak, saya mau pindah ke bank lain. Nanti Bapak ikut saya di bank itu ya Pak ya. Udah yang di sini sementara pending dulu ya Pak. Ada, seperti itu. Ada juga yang propertinya bermasalah. Dalam arti propertinya bermasalah itu gini loh masalahnya. 5 ruko, saya kan ada satu yang 5 ruko. 3 hadap depan, 2 hadap samping. Nah yang ini, 2 ini kan saya pakai buat minimarket. Tapi atasnya kan kos juga. Nah, kosnya nyambung. Nah, mereka nggak mau membiayai properti yang saya mau jaminkan, yaitu yang paling kiri dan 2 yang belakang ini. Karena lantai 2, lantai 3-nya nyambung ke properti yang punya saya juga sebenarnya. Mereka maunya, udah Pak, sekalian aja dah. 5 ruko ke kita semua itu malah boleh. Waduh, repot juga ya saya. Yang ini kan sudah di bank lain, saya nggak enak juga kalau nggak ada alasan tahu-tahu dipindahin. Dan memang dari dulu kepecah gitu loh teman-teman. Ya saya lagi mikir juga sih, enaknya kreditnya disatuin atau tetap mecah seperti ini. Menurut teman-teman enak gimana? Enak kreditnya disatuin jadi 11 miliar sekaligus? Atau tetap kondisi sekarang ya 5 miliar, 5 miliar? Ini saya masih mikir-mikir juga. Jadi kalau nyari, ya mungkin lebih susah. Saya mikirnya gitu, kan lebih gampang kredit yang 2M gitu ya. Yang ditolak macam-macam lah teman-teman. Ya, ada juga yang karena masih ada tagging COVID-nya juga ada yang ditolak. Macam-macam ya penyebabnya. Ada juga yang masih proses sampai sekarang. Masih proses. Padahal kredit yang lain-lain udah selesai, dia masih proses saja terus ada. Tapi dari yang 4 ini yang disetujui ya teman-teman. Kita bisa belajar. Satu, teman-teman, kita harus mempelajari masing-masing bank. Masing-masing bank itu punya kelebihan dan kekurangan, teman-teman. Tidak ada yang perfect, produknya top. Enggak. Mungkin yang murah, rewel, minta ini, minta itu, surveinya, appraisalnya jelek. Sementara yang gampang, mungkin cairnya sedikit, atau bunganya mahal, atau jangkanya pendek. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada juga bank yang lebih senang kalau propertinya di sekitar Jakarta, ya karena dia nggak punya cabang di kota lain misalnya. Tapi ada juga yang nggak apa-apa, di luar kota nggak apa-apa Pak, kita punya cabang di situ juga. Jadi kita mesti pelajarin teman-teman. Bank ini sukanya apa, maunya apa. Bahkan beda cabang, walaupun satu merek bank, bisa beda loh. Omongannya bisa beda, kriterianya bisa beda. Ya, jadi satu, pelajarin. Kedua, teman-teman, apply yang banyak. Tiap bank bisa beda-beda.
Yang ini maunya gini, yang ini maunya gini. Kalau saya sih apply yang kemarin ya total 24 atau berapa ya? Mungkin 26 jangan-jangan ya. Yang saya apply yang approve 4 ini. Bahkan ada satu bank apply 2 saya. Dan itu salah satu ditolak karena yang ini sudah approve. Yang ini tuh, beda produk ya sebenarnya, beda produk teman-teman. Jadi yang ini kredit investasi biasa, yang ini kredit invoice financing yang tadi saya sebutin. Nah kemudian teman-teman, ketika ketemu marketing, dengerin, kadang-kadang ditolak, itu biasa teman-teman, jangan sakit hati. Nah ketika ditolak, cari solusi teman-teman. Nah ini contohnya yang tadi nolak saya. Wah, Pak, pinggir rel kereta nih, Pak. Ya, ditolak. Bukan ditolak sih waktu itu. Appraisalnya jadi rendah banget. Yang lain 5 miliar, dia cuma 2 miliar. Saya tanya, kok bisa 2 miliar? Oh ya, kami itu rel kereta, Pak. Ya udah, solusinya jaminan yang lain yang saya kasih. Kebetulan kan saya ada beberapa jaminan yang lagi saya incer-incer kreditnya. Tinggal saya ngomong dia, ini kamu mau yang pilih yang mana nih? Ya ini aja Pak, di appraise. Ya, keluar hasilnya. Oke, beres. Nah, yang ini kemarin juga tadinya ditolak nih. Ditolaknya karena saya kan ngajuin yang 5 miliar. Dia ngomong, Pak, 5 miliar mah bisa-bisa aja, Pak. Tapi prosesnya lama. Karena butuh approval dari wilayah. jadi mendingan Pak, Bapak ngajuin 2 miliar aja, persetujuannya cukup di kepala cabang saya. Beres langsung. 2-3 hari selesai, Pak. Oh, ya udah, tinggal saya cariin jaminan yang lain, saya kasih ke dia. Bener loh, 2-3 cepet, nggak sampai seminggu, approve. Ya orang marketing kalau janji 2-3 hari itu anggap aja seminggu lah. Ya tapi tetap cepet lah, menurut saya oke lah, cepet lah. Nah kita mesti mendengarkan, dia maunya apa, bisa nggak kita penuhi. Jangan malah kita ngeyel loh mau ngatur banknya. Nah itu kunci saya. Nah kemudian teman-teman, carilah marketing yang aktif. Jadi marketing itu beda-beda. Ada yang ya santai gitu ya. Tapi ada juga yang ngotot. Oh, saya paling senang kalau marketingnya senior yang sudah ngerti dia arahnya mau kemana, dia bisa ngarahin kita. Pak, lebih enak lewat sini loh Pak. Nah itu saya senang tuh. Terus saya juga senang marketing yang galak. Wah, berarti ini bakal galak ke analis nih. Kalau galak ke kita berarti galak juga ke analis kreditnya, ya kan? Jadi nanti dia bisa bantuin ya setengahnya, berusaha memastikan kita bisa dikawal terus. Yang terakhir teman-teman, aktif ikutin perkembangannya, dimonitor. Saya punya Excel, jadi saya kan kreditnya banyak tuh dan mengajuinya ke banyak bank. Nah, saya ada Excel-nya, saya bisa ngikutin yang ini sampai di mana. Misalnya ketemu marketing, kirim data, appraisal, kemudian hasil appraisal keluar dan disetujui. Terus kita bisa lihat berikutnya kan prosesnya komite kredit disetujui, akad gitu kan. Nah, saya warnain yang sudah sampai mana, tanggal berapa, tanggal berapa, tanggal berapa. Kalau reject, saya warna merah. Kemudian saya tulis penyebab rejectnya apa. Jadi lain kali saya ngerti, saya ingat. Kemudian kalau yang kuning berarti masih proses, kalau yang hijau berarti sudah selesai. Misalnya sudah ketemu marketing tanggal berapa, terus di hijau-hijau gitu ya. Proses berikutnya lagi kirim data, ya berarti warna kuning-kuning gitu. Nah itu cara saya sehingga saya bisa disetujui 4 bank, 8,5 miliar. Nah teman-teman yang paling asik itu, yang paling saya senang ya, itu yang pertama ini, invoice financing. Jadi kredit tapi jaminannya invoice alias tagihan. Ini untuk kita, para pengusaha, sangat dibutuhin. Karena kreditnya tidak berjaminan properti, tapi jaminannya invoice. Karena kita kan kadang supply ke perusahaan, perusahaan maunya bayar tempo, kita pegangan invoice. Nah, kalau duit belum dibayar kan kita nggak bisa kerja. Nah, kalau ini kita financekan ke bank, kita cairkan ke bank, kita bisa dapat 90%, nah kita bisa kerja lagi. Nah, ini namanya invoice financing, teman-teman. Kalau teman-teman mau invoice financing, teman-teman tulis saja di komen ya. Tulis saja email atau nomor WA. Lebih enak WA ya, karena kalau email itu kadang orang nggak ngecek ya. Tapi terserah teman-teman. Kalau teman-teman email juga nggak apa-apa. Nanti saya kasih kontaknya ke teman-teman via email atau ke WA. Nah, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Yang lagi ngajuin kredit, tetap semangat. Ditolak berarti tambah pinter. Ya, jangan dipikir ditolak itu akhir dunia. Ditolak berarti tambah pinter. Yang penting satu,
kita jaga integritas supaya kita semakin lama bisa semakin besar dan tidak mengorbankan nama baik kita. Sukses selalu, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.